Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali kawan-kawan ya. Di video kali ini kawan-kawan, di hadapan saya sudah ada satu wadah yang berisikan pupuk campur ya, atau ponska ya. Ini ponska teman-teman, kami akan larutkan di salah satu wadah seperti ini. Lalu kami kocorkan di pohon durian yang ada di bawah sana ya. Itu di sana. Pohon durian yang di sana teman-teman itu sudah berbuah. Jadi kalau berbuah untuk tahun ini, tahun 2026, berarti itu sudah masa berbuah yang ketiga kalinya teman-teman ya. Dan durian yang ada di tempat saya ini teman-teman, rata-rata dia berbunga itu bulan 8 ya. Jadi untuk itu di sini kita sudah hampir memasuki bulan 7. Kita membuat pupuk kocor teman-teman dari ponska ya. Ini kenapa saya menggunakan ponska ini sebagai pupuk kocor? Tentu ada alasan teman-teman ya. Yang pertama, di tempat saya tidak ada NPK Mutiara teman-teman ya. Mungkin kalau di pusat kota itu ada yang dijual teman-teman, tapi kalau di tempat saya tidak ada ya. Maupun jenis NPK 1616 yang sebagaimana kebanyakan orang dipergunakan untuk pupuk kocor ya pada pohon durian. Namun di sini saya pergunakan pupuk ponska saja teman-teman ya. Karena ponska ini ada 3 unsur hara yang terkandung ya. Yang pertama kalau tidak salah ada nitrogen sekitar 15% ya, dan juga ada fosfat atau P2O berapa ya, Sanda ingat teman-teman ya, itu sekitar 10% ya. Dan yang ketiga, bahan yang terkandung di dalam ponska ini teman-teman, ada juga kalium atau P2O5 ya. Di mana unsur kalium ini teman-teman sangat dibutuhkan ketika menjelang pembuahan pada sebuah tanaman atau tanaman apa saja itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung tuangkan ini ponska ke wadah ya, yang berisi air kurang lebih sekitar 5-7 liter ini ya. Lalu kita aduk teman-teman ya. Kalau sistem pemupukan teman-teman, antara yang kita benam pupuk apapun itu maupun yang kita kocor itu, saya rasa pemupukan dengan cara kocor itu reaksinya lebih cepat teman-teman, dibanding kita tanam di sekitar perakaran. Itu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan baru semua bahan yang kita tanam itu terserap oleh akar ya. Kalau di sini kita larutkan dan nantinya kita akan kocor ya. Oke, kita aduk dulu teman-teman ya. Ini jadi saya rasa pupuk kocor itu teman-teman tidak mutlak bahwa harus kita kocor pada tanaman tahunan ya, tapi kira-kira bisa juga kita perlakukan pada tanaman musiman ya, seperti tanaman palawija, yaitu cabai dan sayur mayur ya. Namun di sini yang kami buat akan kami kocor pada pohon durian, di mana di bulan-bulan Juli, Agustus sampai September itu durian di tempat saya itu sudah memasuki fase berbunga ya. Jadi sebulan sebelumnya kita sudah lakukan pengocoran nantinya. Ini sudah 90% teman-teman larut ya. Namun masih ada sebagian ya. Ini airnya sudah berubah teman-teman ya. Oke, kita ambil. Oke teman-teman, kita berangkat ke pohon durian ya. Ini yang pertama teman-teman ya. Ini durian jenis Simax ya. Ini daunnya ya, berdempetan dengan cengkeh ya. Kita kocor di bagian sini teman-teman ya. Oke, kita berangkat lagi ke pohon yang kedua.
Nah, itu dia pohonnya teman-teman ya. Kelihatan hijau royo-royo ini, hijau subur. Nah, ini dia. Ya, oke, kita sudah sampai pada pohonnya teman-teman ya. Nah, ini kita kocor di sini teman-teman ya. Karena akar durian itu ketika sudah besar, akar serabut atau akar rambut itu ada di bagian luar teman-teman ya. Ini masih banyak yang belum larut sepenuhnya teman-teman ya. Ada sisa-sisa teman-teman di sini ya, yang akan kita larutkan kembali ya. Jadi inilah situasi pohon durian saat teman-teman, kira-kira berdiameter sekitar 17 cm ya, belum sampai 20 diameter tengahnya teman-teman ya. Nah, kita harapkan untuk tahun ini bisa berbuah lebat. Dan satu lagi teman-teman, yang sempat saya ingatkan kepada sesama pemula yang memiliki tanaman durian, bahwa ketika durian itu menjelang berbunga teman-teman, usahakan airnya cukup ya. Artinya air cukup di sini teman-teman bukan berarti bahwa batang durian itu harus terendam ya. Tapi ketika durian akan menjelang berbunga, maka rawatlah kebutuhan airnya teman-teman, supaya daun dan bunga nanti tidak banyak yang gugur. Kira-kira itu saja teman-teman yang sempat saya bagikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.